Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini kami di kelompok 2 dengan tema perencanaan strategis TI. Sebelum memulai presentasi, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Akbar Maulana Sada dari angkatan 23 dengan NIM akhir 060. Perkenalkan, nama saya Azikri Devika Mariza Aishi dengan NIM 23128. Perkenalkan, nama saya Sania Nura Kamila dari angkatan 24, NIM akhir 080. Baik, mungkin langsung mulai saja ya. Baik, di sini saya akan menjelaskan apa itu perencanaan strategis TI. Perencanaan strategis TI adalah proses menyelaraskan strategi dan tujuan TI dengan strategi bisnis agar TI mendukung operasional sekaligus memberi nilai strategis bagi pencapaian tujuan organisasi. Menurut Van Grembergen, perencanaan strategis TI adalah bagian dari IT governance yang menekankan pentingnya strategic alignment antara bisnis dan TI. Strategi bisnis dan TI harus saling mendukung agar organisasi mencapai kinerja optimal. Dengan demikian, TI diposisikan sebagai faktor strategis yang mampu menciptakan nilai, meningkatkan efektivitas, serta mendorong inovasi dalam organisasi. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengapa perencanaan strategis TI itu penting. Perencanaan strategis TI memiliki peran penting sebagai penghubung antara tujuan bisnis dan kapabilitas TI. Melalui perencanaan yang terarah, organisasi dapat memastikan bahwa strategi dan inisiatif TI selaras dengan arah serta kebutuhan bisnis. Hal ini mendorong terciptanya keselarasan atau bisnis IT alignment secara berkelanjutan. Selain itu, Selain itu, perencanaan strategis TI juga mendukung optimalisasi manfaat, pengelolaan risiko, serta pemanfaatan sumber daya yang efektif sebagaimana ditegaskan dalam prinsip tata kelola COVID 2019, yaitu pada subdomain EDM02, EDM03, dan EDM04. Nah, sebelum lanjut ke materi berikutnya, saya akan menjelaskan apa itu EDM. Jadi EDM itu adalah salah satu domain yang ada pada COVID 2019 yang fungsinya itu untuk mengevaluasi atau mengetahui eh, perencanaan strategis TI itu apakah sudah memberikan business value terhadap organisasi atau perusahaan seperti itu. Nah, kebetulan di sini subdomain yang sangat cocok dengan perencanaan strategis TI yaitu ada EDM02, EDM03, dan EDM04. Untuk EDM02 yaitu optimalisasi manfaat, yaitu untuk memastikan bahwa TI atau enterprise menghasilkan manfaat yang diinginkan sesuai tujuan strategis organisasi. Yang kedua yaitu EDM03, pengelolaan risiko untuk memastikan risiko yang terkait dengan TI atau enterprise dikelola dengan optimal. Dan yang terakhir EDM04, pemanfaatan sumber daya, yaitu memastikan sumber daya seperti orang, aplikasi, infrastruktur, atau data digunakan secara optimal dan berkelanjutan. Nah, berikut contoh perencanaan strategis TI dari subdomain EDM02, yaitu optimalisasi manfaat. Contohnya itu mengimplementasikan sistem big data dan analytics dalam penjualan. Business value atau manfaat yang dirasakan oleh perusahaan itu apa saja. Jadi yang pertama itu uh, penjualan itu meningkat dengan menerapkan sistem big data. Sebuah perusahaan atau organisasi jadinya tahu perilaku atau kebiasaan yang dilakukan oleh konsumennya, dan juga tahu tren yang terjadi sekarang itu seperti apa. Dan yang kedua itu mengurangi stok berlebih dan kekurangan stok. Jadi dengan melakukan analytics ataupun forecasting, uh, sebuah organisasi atau perusahaan itu bisa memprediksikan dan memperkirakan stok yang dibutuhkan ke depannya itu seperti seberapa banyak,
dan seperti apa. Jadi sehingga tidak terjadi stok berlebih ataupun kekurangan stok. Selanjutnya untuk contoh yang EDM 03 pengelolaan risiko, yaitu penggunaan sistem keamanan cyber yang terpercaya atau bagus pada perbankan. Bisnis value-nya apa? Yang pertama itu mengurangi risiko pencurian data, yaitu karena sudah menggunakan sistem keamanan yang bagus, jadi data pastinya bakal aman. Dan yang kedua itu untuk memenuhi regulasi atau standar finance. Biasanya itu ada regulasi atau standar yang perlu ditaati. Contohnya itu seperti regulasi dari OJK ataupun Bank BI. Dan yang ketiga itu menambah kepercayaan terhadap nasabah. Dan yang terakhir itu contoh perencanaan strategis TI EDM 04, yaitu migrasi dari server fisik atau on-premise ke cloud. Bisnis value-nya yaitu yang pertama efisiensi biaya, karena perusahaan tersebut sudah tidak membutuhkan biaya lagi untuk membeli komponen-komponen hardware-nya. Dan yang kedua itu pengurangan kebutuhan pemeliharaan hardware, karena sudah tidak ada hardware lagi, jadi tidak perlu adanya biaya maintenance lagi untuk kedepannya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya ada komponen penting perencanaan strategis TI. Untuk komponen utamanya dalam strategi TI, yang pertama ada visi dan misi bisnis yang merupakan arah organisasi. Lalu yang kedua ada strategi TI, yang mana hal tersebut merupakan dukungan TI terhadap tujuan bisnis. Lalu yang ketiga ada sumber daya TI, seperti infrastruktur, SDM, dan aplikasi. Lalu yang keempat ada tata kelola TI, seperti pengelolaan, kebijakan, dan kontrol TI. Lalu yang kelima ada kinerja dan kapabilitas TI, yang mana TI dapat memberi nilai tambah pada kinerja tersebut. Next. Ya, tahapan maturity model. Yang pertama dimulai dari inisial atau ad hoc, di mana pengelolaan TI masih tidak terstruktur atau masih dibilang reaktif. Kemudian naik di tahap repeatable, yang mana proses tersebut sudah mulai dapat terdokumentasi dan dapat diulang. Lalu tahap defined merupakan proses TI mulai terstandarisasi dan terintegrasi dengan bisnis. Lalu ada manage, merupakan adanya pengukuran kinerja dan pengendalian secara formal. Lalu ada optimize TI yang menjadi enabler inovasi dan memberikan nilai strategis bagi keunggulan kompetitif organisasi. Untuk mekanisme pentingnya dalam maturity model meliputi asesmen maturity yang menilai level kematangan saat ini, lalu ada gap analysis yang membandingkan kondisi saat ini dengan kondisi target, lalu ada roadmap TI yang merupakan langkah strategis menuju level kematangan yang lebih tinggi, dan monitoring serta evaluasi yang dapat memastikan keselarasan strategi TI dengan strategi bisnis. Next. Ya, untuk metodologinya itu ada analisis, research, planning, dan eksekusi. Baik, jadi yang ada pada PPT ini itu hanya membahas soal nomor 1 sampai nomor 3 saja. Untuk nomor 4 itu mungkin langsung saja pada dokumen aslinya saja. Jadi soal nomor 4 yaitu carilah satu contoh kasus dari artikel jurnal ilmiah nasional ataupun internasional yang menggambarkan penerapan topik Anda.
Di sini kami memilih jurnal yaitu dengan judul Perencanaan Strategi Sistem Informasi dengan Metode Word and Papers, Studi Kasus Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Boyolali. Jadi di dalam jurnal ini itu membahas tentang Dispenduk Capil Kabupaten Boyolali yang sudah menggunakan SITI untuk mendukung operasional administrasi kependudukan, namun belum memiliki perencanaan penerapan SITI untuk kedepannya seperti apa. Di dalam penelitian ini menggunakan metode Word and Paper dan menggunakan beberapa tahapan analisis antara lain analisis SWOT, analisis value chain dan PES, dan lain-lain. Jadi di jurnal ini itu nantinya akan menghasilkan rekomendasi portofolio aplikasi yang bisa dikembangkan oleh Dispenduk Capil Kabupaten Boyolali. Nah, untuk rekomendasi portofolio aplikasinya itu seperti berikut. Jadi di sini ada rekomendasi SITI yang sekiranya bermanfaat untuk menyelesaikan masalah yang ada pada Dispenduk Capil Kabupaten Boyolali, yang masalahnya itu sebenarnya lengkap dijelaskan di dalam jurnalnya dan solusinya itu seperti apa. Namun di sini kami hanya memasukkan gambar dari rekomendasinya saja. Nah, untuk berhasil atau gagalnya menurut saya sendiri itu ini itu berhasil karena pada penelitian ini itu mampu mengidentifikasi masalah yang ada pada Dispenduk Capil Kabupaten Boyolali dan memberikan solusi terhadap masalah yang ada melalui rekomendasi portofolio aplikasi. Portofolio aplikasi ini bisa menjadi panduan untuk memperbaiki sistem dan pada akhirnya meningkatkan kualitas layanan pada Dispenduk Capil Kabupaten Boyolali. Mungkin itu saja presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.